sebenarnya bukan hanya ahli tafsir saja, tetapi juga ahli dalam bidang-bidang ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya ahli pula dalam bidang sirah, seperti kitabnya ada kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab-kitab yang lain. Beliau juga ahli fikih serta ilmu-ilmu yang lain. Beliau adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah dan banyak terpengaruh pemikirannya oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Untuk biografi beliau silahkan nanti dilihat kembali ya, bisa dilihat di website ya, tentang Al-Imam Ibnu Katsir. Intinya beliau adalah seorang sunni, seorang Ahlussunnah dan terpengaruh pemikirannya oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, seperti biasa tatkala kita akan membaca Al-Qur'anul Karim, maka terlebih dahulu kita membaca al-isti'adah. Al-isti'adah atau perlindungan atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan memulai tafsir dari al-isti'adah. Bagaimana itu al-isti'adah? Apa itu al-isti'adah? Sehingga kita bisa memahami dan bisa mengerti tentang maksud dari ucapan al-isti'adah. Al-isti'adah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan di sini al-isti'adah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199 sampai ayat yang ke-200. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah sikap maaf dan perintahkanlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa imma yang zawannaka minasyaitani nasgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan tatkala setan menguasaimu atau menggodamu dengan suatu godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita, apabila setan itu menggoda kita, mengganggu kita, dan setan sudah jelas akan menjadi musuh bagi kita, maka tidak ada jalan yang paling baik untuk berlindung dari setan kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan adalah makhluk yang gaib, makhluk yang tidak bisa kita pantau, makhluk yang tidak bisa kita lihat. Maka tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang maha melihat, yaitu Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib ataupun perkara yang nyata, dan berlindung kepada zat yang maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-96 sampai ke-98. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah dengan yang lebih baik, tolaklah kejelekan dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dan katakanlah aku berlindung kepadamu, yaitu kepada setan, ya, berlindung kepada Allah dari setan, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika
Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung darimu, ya, dari setan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setan itu hadir untuk menggoda. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-34 sampai 36. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan yang lebih baik. Ini maksudnya berbicara tentang dakwah, ya, berbicara tentang dakwah, di mana salah satu cara kita berdakwah kepada manusia apabila yang kita hadapi orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang dia itu memiliki kemampuan berhujah, maka kita tolak dengan cara yang baik. Di ayat yang lain, wajadilhum billati hiya ahsan, jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi tatkala antara dirimu dengan mereka terjadi permusuhan, ya, yang tadinya kita dengan mereka tidak cocok, tidak klop karena beda jalur, ya, kita dengan mereka beda jalur. Kita menghendaki kebaikan, mereka menghendaki keburukan, kejelekan, kesesatan. Namun tatkala kita jidal, kita debat, kita dakwah dengan baik, dengan lemah lembut, bisa jadi yang tadinya ada watun, yang tadinya bermusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, bisa jadi menjadi teman yang sangat dekat, teman yang sangat akrab, ya. Jadi yang dulunya bermusuhan, yang seolah-olah musuh, seolah-olah tidak cocok, akan tetapi apabila kita membalas dengan kebaikan, bisa jadi suatu saat dia akan menjadi teman dekat kita. Dan realita kenyataan, ya, menyatakan demikian. Tatkala seorang dai, pendakwah, dia bisa menjidal, mendebat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, maka suatu saat bisa menjadi teman yang akrab, padahal sebelumnya seolah-olah bermusuhan. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki bagian yang besar, yang agung. Jadi memang gak bisa seseorang bisa membalas kejelekan dengan kebaikan itu kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang memang benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang orientasinya adalah akhirat, orang-orang yang orientasinya hanya menginginkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Kemudian syahid dari ayat ini, wa imma yanzabannaka nasgun wa imma yanzabannaka minasyaitani nasgun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Dan apabila setan menguasaimu atau setan akan menguasaimu dengan suatu godaan, maka fasta'id billah, minta perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas-sami'ul alim. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Alim yaitu Maha mengetahui, di mana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jauh beda dengan pengetahuan makhluk. Di mana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan yang sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat padanya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi pengetahuan yang dulu sebelum dunia ada ataupun sampai nanti dunia tidak ada. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi perkara-perkara yang sebelum terjadi ataupun perkara-perkara yang akan terjadi.
maka pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna. Oleh sebab itu kita minta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Fahadi salatu ayatin laysa lahunna rabi'atun fi ma'naha. Ini adalah 3 ayat yang tidak ada keempatnya yang semakna dengannya. Wa huwa, dan dia adalah annallaha ya'muru bi musana'atil aduwil insi wal ihsani ilahi. Di mana di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membentengi musuh manusia wal ihsani ilahi, musuh dari kalangan manusia, yaitu dengan berbuat kebaikan. Ya, jadi asal dakwah itu adalah dengan lemah lembut, asal dakwah itu adalah dengan kebaikan, ya, dengan dibalas dengan kebaikan. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan kita, tidak suka dengan dakwah kita, melakukan berbagai macam kejahatan, baik kejahatan perbuatan atau kejahatan ucapan yang tidak menyenangkan, ucapan yang barangkali menjadikan kita sakit hati, maka dibalas dengan kebaikan. Dan itulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal beliau berdakwah mengajak manusia ke dalam agama Islam, maka yang beliau lakukan adalah dengan membalas kebaikan-kebaikan. Beliau ya dizalimi, dihina, dicela dengan julukan-julukan yang jelek seperti julukan majnun, julukan orang gila, atau as-sahir, julukan seorang tukang sihir. Nabi Muhammad SAW juga pernah ketika sholat dilempari kotoran, ya, atau dilempari itu bahasa kita itu dawon, ya. Jadi kalau sapi lahir itu biasanya ada kotoran-kotorannya, jeruan-jeruannya. Itu Nabi Muhammad SAW pernah dilempari itu, ya, kotoran unta. Ya. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar dan membalas mereka dengan kebaikan, ya, tidak membalas dengan kemarahan. Nabi Muhammad SAW juga pernah diludahi, tapi beliau juga tidak membalas dengan ludahan. Ya, mungkin kita, kalau kita misalnya ya, jangankan diludahi, diplerok aja kita perasaannya luar biasa kan itu. Nah, yang melerok ya awas ya, kemudian rokok. Nah itu beda dengan Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa. Kalau kita melihat berdakwahnya, ternyata cara dakwah kita ini masih jauh dari Nabi Muhammad SAW dalam kesabarannya, dalam menghadapi manusia yang bermacam-macam, ya, karakteristik, ya, bentuknya, modelnya itu bermacam-macam, dan beliau lebih mendahulukan akhlak yang mulia. Liyaruddahu anhu tab'uhu at-tayyib al-asli ila walati wal musafah. Ya. Kenapa kita harus membalas dengan kebaikan ketika berhadapan dengan manusia, ya? Karena agar mengembalikan kepada tabiat mereka, ya. Tabiat mereka, manusia itu punya tabiat baik. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bani Adam manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam. Islam itu kan baik. Nah, kenapa kok dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia itu menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi jahat? Di antara sebabnya adalah pengaruh lingkungan, ya, pengaruh lingkungan. Lingkungan inilah salah satu sebab atau faktor terbesar mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, maka tatkala kita menjidal atau mendebat atau membalas dengan yang baik, dengan lemah lembut, itu akan mengembalikan fitrah mereka. Dulu asalmu itu baik, asalmu itu tidak jahat. Ya, apakah ada anak kecil, ya, dia selama tidak dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian dia
berkata yang kotor, berkata yang jelek. Saya kira nggak ada. Anak kecil miso-miso, ya. Kenapa dia bisa miso-miso? Kenapa dia bisa apa? Berbuat jahat kepada yang lain, mukul kepada yang lain? Di antara sebabnya adalah pengaruh dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga, atau lingkungan tetangga, ya, atau lingkungan temannya. Ini yang mempengaruhi. Tapi hakikatnya orang itu senang kepada kebaikan, senang kepada kelembutan. Maka termasuk kita, kalau kita dibalas dengan kelembutan itu senang daripada dibalas dengan kekasaran. Wa ya'muru bil isti'adati bihi minal aduwwi syayatin. Syayatini la mahalah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari setan. Setan yang tidak nampak, ya, setan yang tidak nampak dari kalangan jin. Illa yaqbalu musana'atan wal ihsanan. Di mana setan yang tidak nampak, setan dari kalangan jin ini tidak menerima ihsanan, layak baru wal ihsanan, tidak mau menerima kebaikan. Ya. Kalau manusia berbuat jahat, mungkin tetangga kita kanan kiri berbuat jahat, ya, kepada kita, antum balas dengan kebaikan, sedikit banyak akan berpengaruh. Kasih uang, ini perlu dikasih HP, kan itu. Nah, dan kita belum pernah seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu kalau dakwah saja ngasihnya apa? Unta. Ada sampai 100 unta. Yang satu orang 100 unta. Pernah dengan ngasih tetangga 1 unta saja. Nah, maka tidak heran banyak yang takluk dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan orang Jawa sudah memberikan kaidah mungkin di pangku mati. Huruf Jawa ini dipangku kan Pak, mati. Pernah belajar huruf Jawa, dipangku mati. Jadi orang itu entah ini dengan pangku, wis manut, manut. Dipangku dengan apa? Makanan. Dipangku dengan apa? Harta, uang, abang-abang, itu semua kabeh aslinya gitu. Nah, itu mereka menerima apa? Kebaikan. Ya, menerima kebaikan. Insya Allah kalau orang itu dikasih, dia akan diam. Enggak ganggu. Tetapi setan dari kalangan jin mau dia antum sogok, antum kasih makanan apa? Mau? Enggak mau. Makanya dibilang mengatakan di sini wala ihsan, enggak mau menerima kebaikan, enggak gelem nompo. Ya. Kasih sajian-sajiannya dibelekuk itu sama dukun-dukun, orang-orang kasih sajian biar enggak ganggu. Ya, kasih kembang biar enggak ganggu, itu ditipu itu oleh dukun-dukun. Ya, buat apa saja-saja seperti itu? Ya. Wala yabtaghi ghairu halaki ibn Adam. Dan setan itu tidak ada yang diinginkan kecuali kehancuran manusia, Bani Adam. Ya, gak gelem disogok, setan gak gelem disogok. Maunya apa? Maunya manusia, maunya kita ikut dia. Sudah, itu final. Kenapa? Karena mereka iblis sudah tidak bisa masuk surga, enggak mungkin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia bagaimanapun caranya. Dan model manusia seperti apapun akan digoda oleh setan, oleh iblis. Baik manusia seorang muslim yang ilmunya dangkal sampai muslim yang kelas ulama, yang ilmunya tinggi, yang sudah paham Al-Qur'an, paham hadis, hafal Qur'an, hafal hadis, ya, mungkin hafal ilmu yang lain, usul fikih dan lain sebagainya, itu tidak akan terlepas dari godaan setan, godaan iblis. Ya, para imam-imam sekelas Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, itu juga tidak terlepas dari godaan setan. Di akhir-akhir hayatnya mereka tidak lepas dari godaan setan. Jadi karena setan tidak ada tujuan yang diinginkan kecuali kehancuran manusia, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengikutnya kelak di dalam neraka. Karena mereka sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Buat apa? Ya, disogok dengan berbagai macam kebaikan gak manfaat. Toh nanti juga berada di neraka. Maka lebih amreh kokai
ya, mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, tak ajak manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Lisiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Karena kerasnya permusuhan, ya, dasarnya permusuhan antara dirinya dengan bapak manusia, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Sangat benci, sangat bermusuhan dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka demikian pula dengan keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam, yaitu kita manusia, akan terus mengajak manusia ke jalan kebinasaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, ya bani Adam la yaftiyannakum la taftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, wahai manusia, jangan sampai setan memfitnah kalian, menggoda kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana setan telah menggoda bapak kalian dan mengeluarkan bapak kalian dari surga. Digoda, ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang tadinya nyaman di surga, enak di surga, berbagai macam fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tipu daya iblis, ya, Nabi Adam digoda. Dan digoda diantaranya melalui apa? Istrinya, ya. Nabi Adam mungkin kuat, tapi istrinya tidak kuat. Digoda, dirayu, akhirnya istrinya menggoda Nabi Adam, akhirnya terpengaruh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan satu kesalahan pada saat itu, belum Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharuskan Nabi Adam keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan setan itu sebagai musuh, ya, jangan dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia menyeru, ya, kelompoknya, pasukannya agar mereka menjadi penghuni as-sa'ir, penghuni neraka. Pokoknya mencari masa sebanyak-banyaknya, mencari pasukan prajurit sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk ke dalam neraka. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-5, afattattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian akan menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali? Apakah kamu akan menjadikan setan dan keturunannya itu menjadi wali? Wa hum lakum adu, sementara mereka itu bagi kalian sebenarnya adalah musuh, musuh yang nyata. Bisalid zalimina badalah, ya, sungguh jelek, ya, perbuatan orang-orang yang zalim yang menjadikan setan itu adalah temannya. Waqad aqsama lil walidi Adam, dan juga setan telah bersumpah kepada bapaknya manusia, yaitu Adam. Innahu laminan nasihin, dia mengatakan innahu laminan nasihin. Setan waktu menggoda Nabi Adam itu, diantara kata-katanya dia, sesungguhnya kami ini termasuk orang yang memberikan nasihat, ya. Sehingga seolah-olah perkataannya baik. Apa yang disampaikan oleh setan ini kelihatannya baik, gitu. Bahkan dzaba, ternyata dia berdusta. Jadi seperti itu langkah setan untuk menggoda manusia. Itu diantaranya adalah menipu dengan ucapan-ucapan yang baik, menipu dengan angan-angan yang baik, ya. Pokoknya sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, tapi dibaliknya adalah kecelakaan, dibaliknya adalah kebinasaan. Fakaifa mu'amalatuhu lana,
ya, kalau mereka saja kepada Nabi Adam seperti itu cara menipunya, ya, dengan mengatakan kami ini sebagai pemberi nasihat, kami ini adalah ya makhluk yang baik, ya. Makanlah itu, nggak apa-apa kamu makan buah tersebut, nggak apa-apa buah satu saja. Masa kamu masih ragu-ragu? Ya. Akhirnya tergoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Tentu setan akan lebih mudah menggoda kita dengan rayuan-rayuan tersebut untuk menyesatkan manusia. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengisahkan tentang setan ini. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata setan, kata iblis, maka dengan kemuliaanmu wahai Allah Subhanahu wa taala berjanji, fa bi izzatika, dengan kemuliaan wahai Allah Subhanahu wa taala, maka akan pasti la ughwiyannahum. Di sini ada dua takkid lam dengan apa? Nun, la ughwiyannahum. Sungguh kami akan sesatkan mereka semuanya. Ya, semuanya kita manusia akan berusaha disesatkan oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Ketika beribadah itu ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian, tidak mengharap jabatan, tidak mengharap sanjungan dari manusia. Kalau orang ikhlas itu beribadah, pasti yang diinginkan apa? Pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran terbesar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak akan selamat manusia di dunia ini dalam menghadapi godaan setan kecuali dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas ini pula akan mendorong dirinya terus beribadah dan terus istiqomah tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digoda dengan apapun tidak akan bergeser dari keistiqomahannya. Kenapa? Dia beribadah dengan ikhlas, tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Beda kalau orang itu tidak ikhlas. Ya, ketika beribadah kemudian tidak ikhlas, digoda dengan harta, ya, digoda dengan apa? Jabatan, itu bisa apa? Menyeleweng dia. Ya, bisa menyeleweng dari keistiqomahan, dan realita telah membuktikan betapa banyak orang yang punya ilmu, yang sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, ya, bahkan sudah paham asbabul wurudnya hadis, ya, asbabun nuzulnya ayat, tetapi digoda dengan harta, digoda dengan jabatan, yang tadinya perkara itu adalah perkara yang haram, bisa jadi dia mengatakan perkara tersebut adalah perkara yang halal. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas disanjung, ya, biasa, tidak disanjung juga biasa. Orang yang ikhlas dikasih harta. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid yang menunjukkan agar kita berlindung kepada Allah tatkala kita akan membaca Al-Qur'an, ya, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Perintah al-aslu fil amri wujub, dan asal dari sebuah perintah adalah wajib. Maka sebelum kita membaca Al-Qur'an, sebelum membaca ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berlindung kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu, iblis itu tidak akan mampu menguasai orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan mereka bertawakal atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita manusia itu
betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul yakin kepada Allah, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya setan tidak akan mampu menguasai kita, tidak akan mampu menggoda kita. Selama apa? Kita ini kuat keimanan kita, selama kita kuat keyakinan kita, selama kita kuat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan memudaratkan kita, baik mudarat yang sifatnya fisik atau mudarat yang sifatnya apa? Batin. Mudarat yang sifatnya fisik mungkin kebinasaan, kehancuran badan kita, luka dan lain sebagainya, atau kemudaratan batin mungkin gundah gulana, kemudian bersedih. Nah, ini tidak akan menguasai kita, setan tidak akan menguasai kita kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan apa? Dengan penyakit, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan apa? Tergoda oleh setan. Setan iblis membisikkan, "Kamu bunuh diri saja." Ya, kamu bunuh diri saja. Kenapa kamu harus bunuh diri? Karena kamu sudah lama sakit, bertahun-tahun sakit. Nah, ini kalau orang tidak punya keimanan, keyakinan dalam hatinya, dia akan bunuh diri. Sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Atau orang yang hidupnya miskin dari kecil, ya, sampai mau punya cucu kok hidupnya miskin saja. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tergoda. Ya, nyapa kowe urip miskin terus fakir terus mati wae, ya. Bisa jadi akhirnya dia bunuh diri, masuklah dia ke dalam perangkap setan. Nah, jadi dengan kekuatan keimanan, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara perkara yang akan membentengi diri kita dari godaan setan. Wal masyhuru alladzi alaihi al-jumhur, dan yang masyhur, yang jumhur berada padanya, annal isti'adah lidaf'il waswasi fiha, bahwasanya isti'adah itu diantara fungsinya untuk menolak was-was, bisikan-bisikan, ya, untuk menolak bisikan-bisikan. Innama takunu qabla tilawah, sehingga isti'adah itu dilakukan sebelum membaca Al-Qur'an, ya, sebelum tilawah. Wa ma'nal ayat, dan maksud ayat, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, dan apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ai maksudnya idza aradtal qiraah, apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an, ya, kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, baca ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaqoulihi, dan ini sebagaimana firman Allah, idza kumtum ila sholati. Kalau sedikit kita belajar bahasa Arab, kumtum itu adalah dari kata koma. Koma itu fi'il apa? Madi. Fi'il madi itu menunjukkan perbuatan yang telah lewat. Tetapi ketika kemasukan idza, ya, maka ini berubah maknanya, menunjukkan perbuatan yang akan datang. Idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak sholat, bukan apabila kalian telah sholat. Ini kalau kita artikan idza kumtum, apabila kalian telah sholat, ini salah. Jadi idza kumtum ila sholati, apabila kalian akan hendak sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, yaitu maksudnya adalah berwudu. Apabila kalian akan sholat, maka berwudulah, gitu. Ai idza aradtum al-qiyam, yaitu maksudnya apabila kalian menginginkan al-qiyam, yaitu sholat. Wad dalilu ala dzalikal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dalil dan dalilnya diantaranya banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan demikian. Farwa al-Imamu Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudri,
Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail fastaftaka salatahu wa kabbara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dari salat malam, maka beliau membuka salatnya dan bertakbir. Qala, dan beliau mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ini doa ketika beliau bangun qiyam lail. Wa yaqul, dan beliau juga mengatakan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Summa yaqulu, kemudian beliau mengatakan a'udzu billahi as-sami'il alim. A'udzu billahi as-sami'il alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berlindung kepada Allah dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ini syahid dari hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika bangun malam, sholat malam, akan melakukan sholat malam, akan melakukan sholat tahajud, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, dari bisikannya, dari buayannya, ya, dari tiupan-tiupannya itu. Wa qad rawahu Ahlus Sunan al-Arba'ah wa qala Tirmidzi huwa ashharu syai'in fi hadzal bab. Dan ini juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunan yang 4, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah sesuatu yang terkenal, doa yang terkenal dalam bab ini, ya. Doa tadi yang Rasulullah SAW panjatkan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuha la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini doa yang Nabi baca ketika hendak melakukan sholat malam. Kemudian kama rawa Abu Dawud, Ibnu Majah an Ibnu Jubair ibn Mut'im, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Jubair dari Ibnu Mut'im. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fis shalah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk akan salat. Qala, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali. Walhamdulillahi katsira sebanyak 3 kali. Wa subhanallahi bukrata wa asila sebanyak 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitoni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari bisikannya, dari rayuannya, dari tiupan-tiupannya. Wa qala Amr bin Murrah, berkata Amr bin Murrah, dan juga Hamzah, berkata Amr bin Murrah, hamzuhu al-mautah. Hamzu itu adalah kebinasaan. Wa nafhuhu al-kibr. Nafhuhnya itu maksudnya adalah al-kibr. Wa nafsu asy'ru, ya. Dan nafsu itu adalah sihir-sihirnya. Artinya apa? Setan itu menggoda dengan kita dengan bisikan-bisikannya, dengan buayan-buayan, dengan rayuan-rayuan yang seolah-olah apa? Seolah-olah baik, tapi hakikatnya adalah keburukan. Rawi Majah an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk. Dari ada beberapa versi, ya, dari yang kita baca tadi, di antaranya tadi a'udzubillahi samiil alim, ada tambahan as-sami'al alim. Kemudian ada versi yang lain, Allahumma inni a'udzubika langsung minasyaitonir rajim. Kemudian ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, min hamzihi wa nafthihi
wa nafsihi. Wa rawa al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili an Abi ibn Ka'ab atau an Ubay bin Ka'ab, dan diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan talakar rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang mereka itu saling bertentangan atau saling bermarah-marahan, ya, di antara dua orang tersebut. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatamazza'a anfu akadima ghadban, di mana hidung mereka itu sudah istilah itu memerah, sudah mendongkol. Kenapa? Karena marah. Jadi ada perseteruan antara dua orang marah. Ya, orang marah itu kan memerah semua, wajahnya memerah, hidungnya juga memerah. Ya. Kemudian kata-katanya mulai kasar, karena ada konflik di antara dua orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'lamu syai'an law qalahu dzaba anhu ma yajidu. Aku sesungguhnya mengetahui kalau seandainya dua orang ini membaca suatu doa, niscaya akan hilang yang ada pada mereka. Apa itu? Sifat marah. Karena marah itu adalah dari setan. Marah itu dari setan. Dan orang yang marah yang tidak terkontrol itu nanti efeknya pasti perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, ya. Maka hati-hati apabila kita marah. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan la taghdab. Ada seorang sahabat mengatakan, ausini, wasiatkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah sebanyak 3 kali. Ojo gampang nesu, ojo gampang nesu, ojo gampang nesu. Kenapa? Karena marah ini dampaknya tidak baik, ya, tidak bagus. Antum lihat kalau marah atau antum ketika marah, ya, masalah apa saja, apalagi masalah, ya, rumah tangga, masalah mendidik anak, itu kalau marahnya lebih besar ini bahaya, dampaknya tidak baik. Marah kepada anak salah kecil langsung diantemi, ya. Punya mobil bagus baru beli Innova, ya, tahun 2021, anaknya masih kecil umur 5 tahun. Ya, namanya anak kecil bawa macam-macam langsung berat mobil seret. Nah, coba kalau tidak dikuasai jiwanya dengan iman takwa, marah, anak itu bisa dipukul, bisa diandul, ya, ditendang santai-santai, kan seperti itu. Padahal anak kecil, ya, anak kecil itu seandainya dia membunuh saja dapat hukuman apa tidak? Enggak dapat, dia belum balik kan Jowo, bocah cilik. Demikian pula jadi guru. Guru itu gak sabaran, bahaya. Apalagi guru TK, ya, gak sabaran lihat anak lonjak meja. Guru TK gak sabaran, ya hancur anak itu, ya, memet gitu loh. Memang bawaan anak seperti itu. Nah, apalagi seorang suami menghadapi istrinya, istri menghadapi suaminya, ya, nggak sabar, piring bisa melayang, sendok melayang, semuanya melayang, ya, bubrah rumah tangga seperti itu. Bahaya orang marah itu, ya, apalagi marahnya bukan karena agama, bukan karena Islam. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah marah, kecuali marah yang berkaitan dengan agama. Beliau telah memberikan contoh kepada kita, ya, kalau misalnya beliau dihina, dijelek-jelek, beliau nggak marah. Kalau berkaitan dengan pribadinya, ya, dengan pribadinya nggak marah. Tapi kalau berkaitan dengan agama baru kita marah, ya, baru kita murka karena marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Muhammad SAW istrinya banting piring cepreng dengar istrinya yang lain, ya. Coba kalau kita punya istri 2 seperti itu, satunya banting di depan kita, enggak kita istilahnya dianduli kan itu, ya.
Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, ya, gak usah. Gorot umuk, ya, ibumu, yaitu Aisyah, ibumu itu lagi apa? Cemburu. Ya biasa saja. Piringnya diambilin, ya, kemudian apa? Ditata, ya sudah selesai. Enggak apa itu terjadi kericuhan setelahnya. Ya. Ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW tadi seperti pernah diludahi. Coba, nek Nabi gampang nesu, didoni nesu, ya. Apa yang terjadi? Enggak akan apa, walaupun fadzan ghalidhan. Kalau seandainya kamu itu gampang marahan, keras, enggak akan ada orang yang mau denganmu. Nabi Muhammad SAW berjalan pakai selendang yang bagus, ditarik sama orang Badui, ya, enggak marah. Bayangkan misalnya jenengan yang gawa apa itu selendang yang bagus, ya, hadiah, kemudian tuwar seruet sampai gulunya apa itu lehernya tercekik, apa jenengan enggak marah? Ya marah gitu. Tapi itu tidak benar. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh, beliau tidak apa? Tidak marah. Maka hakikatnya orang marah itu sebenarnya muncul dari apa? Setan. Dan orang marah itu akan berdampak yang tidak baik ketika dia tidak bisa mengontrol emosinya atau marahnya tersebut. Nah, dua orang tadi mereka berseteru, kemudian marah di antara keduanya ini. Mungkin hampir mau jotosan gitu. Maka Nabi mengatakan, aku sesungguhnya mengetahui seandainya mereka mengucapkan kalimat ini, setan akan pergi, gak jadi marah. Ucapan apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu bacaan ta'awudz, ya, bacaan ta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa kadza rawahu an-Nasa'i fil yaumi wal lailah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Yaum, Amalul Yaumi wal Lailah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah dari Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang lain. Ada dua orang yang mereka istabba. Istabba itu saling mencela, saling menghina, ya. Dan istabba itu dari kata sabba. Sabba itu identik dengan mencela, dan mencela itu identik dengan telunjuk, sehingga ini namanya apa? Bahasa Arabnya sababah, ya kan? Ini wusta, ini apa? Sababah. Ana wa kafil yatim fil jannah wa sara ila wusta wa as-sababah. Kata Rasulullah, aku dan orang yang mengkafil menjadi penanggung jawab anak yatim nanti di surga seperti dekatnya antara jari tengah dan as-sababah dan jari telunjuk. Kenapa? Ini dikatakan sabba, ya subuh, sababah. Itu di antara bahasa Arabnya adalah untuk mencela. Untuk kalau orang mencela itu biasanya pakai apa? Telunjuk. Ya, modelmu kayak garangan aja itu. Modelmu kayak tekek misalnya. Pakai apa? Telunjuk. Gak mungkin seperti ini, ya. Makanya luar biasa bahasa Arab itu, asal katanya seperti itu, ya. Gak mungkin pakai wusta, modelmu kayak iwak misalnya. Gak ada. Mesti pakai apa? Telunjuk, ya kan? Lantum juga seperti itu kan, harus telunjuk. Awas ya. Awas ya. Terus nanti keluar omongan-omongan yang gak baik. Nah, istabba rajulani, ini dua orang saling mencela, ya, ngelek-ngelek. Gak tahu, gak disebutkan seperti apa perkataannya. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma ghadban syadidan, sehingga salah satu dari mereka marah yang luar biasa. Orang marah itu kan berasal dari celah mencela, lok-lokan. Modelmu kaya apa ya? Kaya kebu, akhirnya balas modelmu kaya jangkrik misalnya. Ya, satunya kecil, satunya besar. Akhirnya saling apa? Mencela. Sehingga kalau orang itu dicela mesti ghadban syadidan, muncul marah. Wong ganteng iki kok ngene, dikatakan apa? Seperti kerbau. Ya,
Dilahirnya angel-angel ya. Orang yang bidan angel-angel ya, dikatakan kerbau, nah, seperti itu. Satunya misalnya dikatakan jangkrik misalnya, marah dengan qadban syadidan, hatta khuyila ila an akadama yatamazza'u anfau min shiddati ghadabihi, sampai memuncak ya hidungnya itu sudah merah ya, membesar ya, marah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innila a'lamu kalimatan law qala aladzaba anhu ma yajidu minal ghadab. Ya, sesungguhnya aku mengetahui seandainya dia mengucapkan satu kalimat saja, ya, maka niscaya marah itu akan hilang, setan akan berlarian, gak jadi marah. Ini karena bahaya kalau orang sudah saling marah, dua orang saling marah. Nanti awalnya itu ucapan, lama-lama bisa apa? Tengkaran, lama-lama tidak, mustahil saling membunuh. Padahal perkara yang sepele, kan banyak perkara yang sepele akhirnya terjadi pembunuhan. Perkara yang sepele menjadi luka yang besar, tangannya terpotong, kakinya terluka, kepalanya bocor. Gara-gara apa? Ucapan awalnya. Nah, sebelum orang itu sampai taraf tersebut, maka Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung dikuasai dirinya, baca doa ini, insya Allah tidak jadi marah. Ini petunjuk Nabi, dan petunjuk Nabi pasti benar apabila kita mau mempraktekannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, maka beliau mengatakan, yaqulu, seseorang mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang terkutuk atau setan yang dirajam. Nah, ini tuntunan Nabi ketika kita marah. Tuntunan yang lain diantaranya adalah dengan apa? Duduk. Apabila kita dalam posisi apa? Berdiri, maka hendaknya dengan duduk. Ya. Kemudian faja'ala Mu'ad ya'muruhu, maka Mu'ad memerintahkan yang demikian. Fa'aba, kemudian beliau enggan. Fajala isdadu ghadban, maka orang tersebut masih saja marah. Wahada lafdu Abu Daud, dan ini adalah lafaznya Abu Daud. Wa qala Tirmidzi mursal, Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis tadi ada indikasi mursal. Ya, mursal itu dari tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Harusnya Nabi meriwayatkan ke sahabat baru ke tabi'in. Qultu, maka aku mengatakan, wa qad yakunu Abdurrahman bin Abi Laila. Kita lanjutkan ini tentang riwayat, tentang biografi. Langsung faslun, fasal. Makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makna atau maksud dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masuk ke maknanya. Hampir 1 jam belum masuk ke makna ya. Yaitu astajiru bijanibillah minasyaitonirrajim. Makna dari ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah aku berlindung kepada Allah, ya, atau di sisi Allah dari godaan setan. Tidak ada perlindungan yang paling baik, zat yang paling mampu untuk melindungi kita dari setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anjadurruni fi dini wad dunya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, agar setan jangan sampai memudaratkanku, membahayakanku dalam urusan duniaku dan akhirat. Ya, ketika setan itu bisa menguasai akhirat kita, bahaya. Kita menjadi hamba yang malas beribadah, menjadi hamba yang tidak mau beribadah. Setan menguasai dalam urusan dunia kita, akan merusak fasilitas yang ada pada kita, merusak urusan dunia kita. Maka berlindunglah dari setan.
Au yasuddani an fi'lin ma umirtu bihi, atau menghalangiku dari perbuatan yang aku diperintahkan untuk melakukannya. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Terkadang muncul godaan setan, malas. Ya. Mungkin kita sudah sholat 5 waktu sudah bagus, tapi terkadang sholat 5 waktu itu masih ada kekurangan dalam kita melaksanakannya. Maka syariat memberikan solusi, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, ketika kita melakukan sholat sunnah terkadang ada malasnya. Apalagi sholat sunnah yang memiliki fadilah yang sangat utama dan yang paling utama, yaitu qiyamul lail, sholat malam. Ya, ini setan akan berusaha bagaimana orang itu, seorang muslim, agar tidak sholat malam, sholat tahajud. Ya, sekuat tenaga bagaimana caranya. Yang penting dia tidak bangun malam. Ini akan terus ya digoda kita, digoda seorang muslim. Nah, kita berlindung kepada Allah. Oh yakhusuni ala fi'lin manuhitu anhu, atau setan itu menganjurkan, memerintahkan kepada perkara-perkara yang aku dilarang. Nafsu kita diarahkan oleh setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu sudah hidup bertahun-tahun fakir miskin, pekerjaanmu hanya itu saja, golek tukang rongsok. Ya, carilah sesuatu yang agak keren, pekerjaan yang keren, walaupun dengan menipu enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, yang penting hidupmu bahagia, hidupmu kaya. Akan digoda oleh setan seperti itu. Ya. Atau perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Perbuatan-perbuatan yang kita dilarang, justru setan menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Fa inna syaitana la yakufu 'anil insani illallah. La yakufuhu 'anil insani illallah, karena setan itu tidak akan berhenti dan tidak bisa dihentikan menggoda kita kecuali siapa? Yang bisa menghentikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak nampak, tidak kelihatan. Ini kelebihannya setan dari kalangan jin seperti itu, tidak kelihatan. Di mana setan dari kalangan manusia, dari kalangan jin itu masing-masing mempunyai apa? Kelebihan dan kekurangan. Kalau setan dari kalangan manusia, ya, dari kalangan manusia itu kita mudah untuk menolak, ya, mudah untuk membentengi karena apa? Kelihatan. Ya. Tapi kalau setan dari kalangan jin, di mana kita bisa menolaknya? Ketika diajak macam-macam untuk berbuat kejelekan, nggak bisa menolaknya karena dia tidak kelihatan. Maka satu-satunya zat yang bisa menolak godaan setan, ya, jin, itu adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada amarallahu ta'ala bimusana'ati syaitanil insi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membentengi diri kita dari setan dari kalangan manusia. Godaan-godaan manusia, rayuan-rayuan manusia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mudaratuhu bi isda'il jamil ilahi, dengan merayu perkataan-perkataan yang baik agar kita terhalang dari kebaikan. Ya. Mungkin saudara kita, kerabat kita itu biasanya memberikan bisikan-bisikan tetangga kita. Ya, kowe nyapo ngoyo-ngoyo salat, ya. Nyapo ngoyo-ngoyo salat. Wong karuan salat ku ditampa wae. Ora usah ngoyo-ngoyo kowe nek arep mati. Ya, nek arep mati. Ya, sayange nek ngerti nek arep mati gitu. Kok lagi tobat gak apa-apa. Apalagi kalau pas puasa nyapo ngoyo-ngoyo awak di Pulau Soro, ya. Nahan makan, nahan minum. Ya capek-capek. Ngurung karuan apa? Matine awake dhewe mlayune ning ndi, ya. Ini bisikan-bisikan manusia. Kamu mencari harta, ngapain sulit-sulit? Harus cari yang halal. Cari yang haram gampang dan cepet dan bar. Ya, dan santai-santai.
Ini adalah omongan bisikan-bisikan yang bisa menggoda hati manusia. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyaruddu tab'uhu aman wa fihi minal adza. Ya, untuk membalikkan tabiat manusia yang baik tadi. Ya. Rata-rata manusia itu baik berubah jadi jelek karena ya godaan rayuan dari manusia yang ada di sekelilingnya. Wa amara bil isti'adzati bi minasyaitonil jinni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari setan dari kalangan jin, li'annahu la yakulu rishwatan wa la yasru fihi jamilun. Ya. Dan setan dari kalangan jin itu tidak menerima riswah, tidak menerima apa? Sogok. Ya, gak gelem jin mbok sogok, gak mau. Beda dengan manusia. Ketika dia memberikan ucapan-ucapan yang jelek, ajakan-ajakan yang jelek, terkadang kita bisa menolak. Ya, terkadang kita bisa menolak. Ya, setara karepku ngene ngono. Tara mauku seperti ini. Kalau kamu enggak suka dengan aku ya sudah, kamu tinggalkan tempat ini. Jangan berhadapan dengan saya. Akhirnya dia pergi. Kita terbentengi. Tapi kalau setan dari kalangan jin, maka enggak bisa. Kita enggak bisa melihat mereka, dunia mereka, dan tidak menerima sogokan. Enggak mau setan disogok. Ya, setan, kamu tak kasih kembang, enggak tak kasih apa itu namanya? Sajen kepala kerbau. Ya, jangan goda aku tak sholat dengan khusyuk. Malah sebaliknya, ya, malah sebaliknya. Akhirnya dia nanti menyembah jin, menyembah setan, taat kepada jin, taat kepada setan. Jadi tidak bisa Pak menerima riswah. Li'annahu syarirun bit-tab'i. Kenapa demikian? Setan itu tidak mau disogok dengan perkara-perkara yang baik. Karena setan diciptakan secara tabiatnya, iblis diciptakan secara tabiatnya adalah tabiat yang jelek, tabiat yang kasar, syarir, tabiat yang jahat. Ya, makanya nggak ada iblis muslim nggak enak. Ya, setan muslim nggak ada. Ya, sama barang-barang yang sudah jelas keharamannya nggak ada. Ya, barang yang jelek, barang misalnya babi halal gak enak, gak bakal ketemu. Nah, babi kok babi halal, khamar halal, gak ada. Karena itu secara tabiatnya sudah apa? Haram. Sama dengan setan, makhluk yang sudah ditabiatkan dia adalah makhluk yang jelek. Wala yakufu anka illal ladzi khalaqahu. Oleh sebab itu tidak akan ada yang mampu menghentikan godaan setan ini kecuali zat yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang